Oh, diulang tadi. Ya. Belum. Lengkap sekali. Grup ada apa? Grup? Enggak ya? Karena tadi sebenarnya kalau saya perhatiin bagaimana kita pakai slide halaman 1 dibuka Bapak Ibu sekalian. Slide-nya dibaca ya. Oke, baik. Next slide. Iya. Coba. Bapak Ibu pilih yang ego siapa? Yang ego itu siapa? Eco. Karakter kita itu memang karakter pembina kita. Pick up. Karakter pembina kita itu adalah selalu kenapa selalu jalan pendek. Selalu paling juga bagus kita itu semangat toleransi. dan kebahagiaan. Paling panjang Bapak sekalian itu diri sendiri dan keluarga itu. Makanya apresiasi terhadap orang-orang yang dari sekitar, orang-orang yang berbangsa sekeluarga. Kalau punya dikasih uang banyak, Motorin dikit nih. Banyak solusi. Orang memetik itu solution. sangat terbatas. Padahal surga itu yang menjaga bukan istri dan orang-orang. Mau nyantol malah enak. Allah Ta'ala. Kalau Bapak Ibu, next slide. Itu minta memberi. Itulah kenapa kemudian tadi katanya Ahmad. Biasanya saya kenapa kemudian kalau kita memberi Allah berikan yang begitu besar. Itu berarti sekarang siapa yang tidak ingin bahagia? Apa? Semua kita. Orang Alam pun mendoakan kita. Alam pun mendoakan kita sekalian. Saya sedikit saja tentang ini. Next slide, Bapak Ibu. Ya, karena kan hampir mau. Nah, itu kenapa orang-orang yang bahagia selalu dua hal. Sangat hati-hati. Ya, sangat hati-hati dengan akhirat sehat dan waktu yang luang. Karena itu bisa menjebak kita. Itulah kenapa orang tua lebih bijak, orang tua lebih visionya lebih kelihatan. Karena itu kemudian kenapa saya belajar meluluskan mindset dari orang tua kita, dari berbagai sekalian. Ternyata itu sumber, ya, sumber kearifan yang begitu besar, keren banget sekali. Makanya saya sudah lihat ketentuan sudah terlanjur. Ya, terus nggak apa-apa, bapak ngurus Orang kan sama. silakan. Tapi nanti ada beberapa ketentuan yang harus disepakati. Next slide, bagus sekalian. Ini saya akan menjelaskan lah, bapak bisa lihat. Oke. Orang yang bahagia bukan orang yang senang. Orang yang bahagia akan selalu ya enjoy. Orang bahagia itu selalu meskipun kita nggak punya uang, tapi semangat untuk mengajarkan kebaikan itu apa ya? Selalu ada. Jadi Saya barusan saya kritik sama sesama saya. Pak Mariman selalu cuti. Jadi kalau diundang di hari yang efektif ini, dia harus cuti. Perintahnya Mas Abdul Muti, laksanakan sampai selesai Pak Mariman. Saya nggak boleh pulang hari ini. Saya harus cuti. Ya, sinyalangin kebahagiaan itu diperoleh ada seperti itu, nggak bisa. gitu. Yang kedua, kita tahu Asuran besok. Bapak Ibu sekalian tahu, Bapak Ibu semakin sadar dan Bapak selalu siap mencari pengetahuan di luar. Bapak Ibu sekalian, cerita tentang dari Pak Ahmad tadi, Pak Ahmad tadi mengatakan bahwa orang-orang yang underprivileged itu orang yang kurang mampu ternyata super bahagia yang luar biasa. Karena pasti tergerak untuk itu. Yang mungkin ada self-efficacy, ada rasa yakin dengan diri bahwa mereka bukan pemula, mereka akan sukses di masa depan. Lalu kita formulasi sukses masa depan itu seperti apa? Nanti kami akan paparkan tentang sebuah program kami yang tidak pernah kami digelar, tidak pernah kami sosialisasikan, yang namanya adalah program Tips for Hope. Ini sebenarnya kami akan ajukan ke Pertamina sebenarnya. Ya, tapi kemudian nanti bisa kita diskusikan. Kita sengaja kalau
Mas Abbas ini kalau tengah malam itu selalu menginspirasi saya. Mas, Pertamina hari ini hadir, cari bahan yang keren sebenarnya untuk Pertamina, siap untuk Bapak Ibu sekalian. Dan ternyata pasti nanti akan sukses. Dari Indonesia benar-benar itu Pertamina. Kita nanti akan paparkan. Nah, yang kedua yang berikut adalah kalau Bapak Ibu ini find happiness in hardship. Bapak Ibu ini ketika Bapak Ibu dalam kesulitan besar, ada seorang bapak yang kemarin kecelakaan dengan istrinya, kalau saya sebutkan namanya, sampai hadir di tempat itu. Coba gambarannya Pak Anas tidak bisa melihat di tengah-tengah malam yang sudah berkabut, dengan pelan-pelan lalu bertanya dengan orang yang berhenti di tengah jalan. Rupanya mereka juga sama-sama mencari jalan tempat ini. Itu namanya adalah find happiness in hardship. Orang-orang yang memang mencari bahagia di tengah kesulitan. Jangan mungkin kita tergerak. Ini ciri-ciri orang bahagia. Lalu kemudian bersyukur tadi. Always grateful. Orang selalu bersyukur. Dan terakhir, orang-orang selalu optimis. Nanti ada kata-kata yang menarik bagi saya, self-efficacy. Orang yang punya keyakinan diri bahwa mengelola ansos itu, ya, itu akan sukseskan kita di jauh akhir. Tetapi Bapak sekalian, ada dampak yang sangat besar pada anak-anak yang juga tidak hanya memperoleh dunia, tapi juga memperoleh mindset ini harus ada dalam diri kita. Tetapi Bapak Ibu juga harus memahami bahwa orang yang optimis itu juga ada bekerja bayrul, ada aturan kalau dia itu harus taat dan tidak lurus dengan Muhammadiyah dan Aisyah. Ada perbedaan. Provider mengatakan jangan kamu dikotomikan antara Muhammadiyah dan Aisyah. Faktanya Jawa Tengah kita pengen close bisa berdua selalu berpasangan meskipun tidak seperti dan istrinya. Next slide, ini terakhir berkali ya. Nah, kenapa ada lack mentality? Ini gambaran tadi kita ini bahagia. Kita ini orang bahagia atau orang hanya sekarang saja bahagia. Nah, kesimpulannya dari bahagia. Kalau Bapak Ibu bahagia akan seperti abundance mentality. Orang yang selalu merasa keberlimpahannya itu luar biasa sampai turah-turah. Tujuan Muhammadiyah itu hari ini yang viral itu, Muhammadiyah biasanya terkaya di dunia. Tapi pengurusnya Bapak sekalian, sederhana, itu bangga, pride kita. Ya, biasa. Dan menurut saya, ini kesimpulan kami. Dan Bapak Ibu sama dengan kita. Pertama, mental keberlimpahan, qanaah, syukur, sabar, mujahadah, silaturahmi, dan ikhlas selalu memberi. Betul? Benar seperti saya nggak salah. Bahwa Bapak Ibu adalah kategori orang-orang yang punya kondisi mentality. Bukan mentality. Orang-orang yang selalu mental sebuah kekurangan. Bapak Ibu tahu mengelola usaha sebuah kekurangan. Iya. Kenapa sih saya selalu kalau mandi yang pertama kali saya lihat pasti adalah toiletnya. Terus pelayanan selalu toiletnya. Kenapa saya tidak pernah melihat yang lain-lain? Sumber inspirasi itu ada di toilet. Kenapa bapak orang dan sebagainya di sana? Toilet itu sumber inspirasi, bukan itu maksud saya. Tetapi dari toilet kelasturnya, ya, mandi tidak begitu. Dan sumber penyakit itu ada di situ, menurut saya. Makanya kita selalu melihat bahwa ke depan ini hanya satu soal. Toilet itu satu soal di dalam sosial. Tapi sebaiknya harus dijaga. Pakaian-pakaian yang pakaian-pakaian yang kotor dan sebagainya
sebelum saya kesini, saya 3 hari ini nggak masuk kerja. Ada seorang subhanallah, ada 4 anti masjid yang besar-besar di SD 1, 2, 3 anak orang trans itu. Tetapi yang itu bagus saya, toiletnya ini selalu bermasalah. Saya sedihkan karena itu penting dan tadi diingatkan oleh biasa. Takut kehilangan fokus pada orang lain, aku milih orang lain. Ya, kenapa selalu seperti itu? Ya, kita punya iri dengki dulu. Itu mental yang sudah kekurangan. Kita mau minta. Nah, karena itu next slide. Karena nanti yang bahan berikutnya saya akan sebutkan. Saya ingin langsung di poin kesadaran itu saya ingin gini, mengatakan gini, bagus sekali. Sumber utama dari pemimpin sukses itu sebetulnya adalah pengaruh Bapak Ibu terhadap bukan hanya lingkungan panti, tetapi terhadap dunia luar. Jalan saja Bapak Ibu, orang memberikan uang tanpa kita minta. Baru duduk saja orang langsung bukan kasihan Bapak Ibu, ada dignity, ada kewibawaan bahwa ada masa depan dari orang sekitar saya yang bisa dititipkan uang kepada Bapak Ibu sekalian. Amanah itu terlihat tanpa ketika Bapak Ibu berbicara. Sampai ngomong saja. dua materi. Sedangkan 90 juta biaya saya. Pertamina. Dosen kita nggak tahu. Aku tuh Nah kalau itu masih tradisi meminta kita dengan putusan itu, ini bisa betul benar maksudnya. Jangan pernah memberikan apapun kepada mereka kecuali hal-hal yang sifatnya mendorong mereka untuk kreatif, mendorong mereka untuk inovatif, untuk menjadi entrepreneur. Makanya tema periode ini adalah kenapa kita bicara tentang modernisasi, ya, dan membangun entrepreneurship itu bagus sekali. Ya, next slide ada lanjut. Tadi ayat yang saya baca, ini perintahnya sangat jelas. Ya kita ini khalifah, ya kita ini pemimpin. Next slide. Juga sama, next slide, dan saya sampaikan. Oke, lanjut. Nah, kunci sukses itu ya kan bukan jabatan kita sebagai ketua LKS, bukan saya sebagai kampus, bukan saya sebagai punya jabatan, enggak sama sekali. Tetapi sejauh mana kita bisa memberikan pengaruh orang kebaikan yang kita miliki, memberikan pengaruh yang dahsyat kepada orang lain, lalu kemudian membuat orang lain tergerak untuk sama-sama berjuang. Itu penting. Pak Munti, saya ingin cerita sedikit. Saya kaget sekali ketika saya hanya diminta Mas Munti untuk menyampaikan 2 poin saja. Pak, kamu kan buat rumah sakit. Iya, hanya itu saja. Bro, ada 50 orang. Yang 50 orang itu adalah PSK, wanita korban kekerasan keluarga, dan orang-orang yang kasus TPPU. Tapi kasus yang di 50 orang, sebagian yang di PSK itu sedih betul. Saya nggak sangka kalau Prof. Muti menyampaikan ini kepada Prof. Haidar. Sebenarnya saya sampaikan kepada Prof. Haidar, dia senang sekali. Diteruskan. Dan ini sebenarnya saya akan sangka dalam program ini cukup itu. Apa yang statement yang menarik dari mereka, misalnya, Pak. Saya mau bertanya. Bapak Ibu itu apa sih sebenarnya? Beliau hanya, Pak, bisa nggak saya bisa putus mata rantai kehidupan saya seperti ini? Ya, sepakat. Pak, jangan hari Senin, jangan hari Sabtu dan Minggu ya Pak ya. Kalau laporan pelatihan, Senin sampai Jumat saja. Oh, kenapa? Karena saya lagi panen di setiap Sabtu dan Minggu. Tidak apa-apa, tapi terus kita lakukan. Nah, yang berikutnya apa? 2 kata yang berikutnya adalah Bapak Ibu. Bisa nggak? Suatu saat kalau kemudian Bapak Ibu bisa mengentas, bisa keluar dari itu, jaring itu. Pak, saya tidak punya keterampilan apa-apa. Yang hanya saya bisa miliki adalah diri saya bisa saya jual.
Kalau usia saya sudah di atas 30 tahun, maka saya di jalan-jalan, Pak. Kalau di bawah 30 tahun, saya masih bisa dapat telepon dari yang lain. Sudah kita akhiri, dan mudah-mudahan nanti dengan bersama Pertamina kita bisa kembangkan program namanya Teens and Hope. Kita berharap di sana. Ya, next slide. Saya ingin menyampaikan poin penting saja di paling belakang. Ini tata kelola sangat penting Bapak sekalian. Pas saya sedikit saja tentang tata kelola. Saya materi ini materi yang menjadi substansi. Pemimpin yang hebat itu adalah pemimpin yang bisa spirit tata kelola yang baik, governance. Ya, governance. Kenapa sih harus ada tata kelola Bapak sekalian? Kami ingin proses pengelolaan dan pengaturan di Omsos itu didasarkan dan selalu bertujuan untuk memastikan bahwa Omsos ini transparan, terbuka, akuntabel, dapat mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan. Lalu kemudian partisipasi dari bawah ke atas itu besar. Ajak anak-anak itu untuk juga berpikir, ajak anak-anak itu untuk termasuk donatur, diajak juga untuk melihat punya pengetahuan apa mereka, tidak hanya uangnya yang kita butuhkan, tapi bagaimana mereka di setiap weekdays misalkan kita ajak, ya ada misalkan ada inovasi di Omsos Bapak Ibu sekalian di setiap Sabtu atau pekan terakhir di setiap bulan itu, ajak mereka Pak, ayo kita diskusi di sana Pak, anak-anak sedang ingin lomba kreativitas, boleh kan kalau Bapak Ibu punya usaha yang besar dan sebagainya, boleh untuk diskusi dengan mereka, ya silakan ajak mereka. Engage people itu adalah bagaimana membangun bersama mereka. Next slide, Bapak sekalian. Ini saya ingin kenapa tata kelola penting Bapak sekalian. Satu adalah agar kita bisa bertanggung jawabkan setiap tindakan, langkah kita, aktivitas dari kita. Harus akuntabel. Kalau ada orang tanya, tidak benar direspon marah. Kalau Bapak ingin tahu tentang anggaran itu, gak ada masalah, itu juga anggaran orang lain. Kalau perlu ditampilkan, ada orang seperti di masjid setiap hari Jumat itu diumumkan. Penerimaan kita sampai dengan bulan ini 5,6 miliar, tampilkan di situ Bapak sekalian. Tampilkan. Bagus Bapak, keren Bapak sekalian. Akan semakin banyak orang yang melihat dengan kita. Lalu juga 5,4 miliar sudah habis kan? Karena apa? Ada 5,4 miliar yang kita salurkan, yang kita kembangkan untuk panti-panti yang lain, untuk sekolahnya anak-anak dan sebagainya. Sama persis dengan Masjid Jogokarya. Yang masuk 5 miliar, yang keluar juga 5 miliar. Tapi kan untuk ini juga ada anggaran cadangan untuk yang lain. Next slide. Melindungi kepentingan stakeholder sekalian. Penting. Dan seterusnya nanti dibaca. Tapi yang penting adalah 5 hal. 5 langkah bagaimana Bapak Ibu harus bisa membangun governance tata kelola ini. Ya, 5 hal ini bentuk struktur. Lanjut Mas, ada nanti bisa sama-sama. Baik, tentang struktur. Saya tidak minta yang macam-macam untuk Bapak Ibu sekalian. Standarkan struktur yang ada di ketentuan. Standarkan saja. Gak usah kemudian kita ini merasa paling debat lalu strukturnya kita rubah. Gak usah. Tegak lurus dengan penting. Saya berharap seperti itu. Lanjut yang berikutnya. Ya. Kita ya Allah penting bagaimana menjadikan governance tata kelola yang baik di Omsos kita, kepemimpinan yang kuat dan etis yang saya sebut sebagai kepemimpinan yang berkesadaran. Mohon maaf Bapak sekalian, kalau kita lihat kan ada 5 hal. Kalau saya baca dari kebiasaan kita Bapak sekalian, kalau saya baca dari apa yang selama ini di periode yang berikut ini, yang periode awal ini, maka kalau ada tantangan, orang itu cenderung menghindar. Kita tidak siap mengambil risiko menghadapi itu. Khas Jawa banget. Pemikiran orang Jawa itu adalah harus menghindar daripada konflik dengan orang lain. Tapi dalam hal profesional tidak bisa. Kita terima, kita hadapi. Kita terima dan kita hadapi.
cacian, makian. Sampai kudinana Kami sebagai khusus pengurus Muhammadiyah itu di kantor-kantor pemerintah itu ya luar biasa. Gus awal pertama Makanya kemudian kita juga diturunkan dari jabatan ya gak berani mereka karena apa? Performance kita baik. Tidak ada kesalahan apapun. Hanya kita berhentian ya menurut saya hanya godaan kita. Gak usah khawatir. Selalu semangat hadapi. Kita dijalankan mati kalau dipecat dari jabatan kita. Ya, harus semangat. Tantangan itu dihadapi, jangan menghindar. Yang berikutnya adalah setiap orang ada kesulitan, ada ya sama aja. Jangan menyerah, jangan give up, jangan hand up. Ya, jangan. Apa yang kita lakukan? Ada namanya daya endurance, daya tahan. Bapak Ibu hebat. Ibu-ibu, bapak-bapak Aisyah itu keren-keren. Kemampuannya untuk daya tahan di atas rata-rata. Karena usia bapak ibu, kematangan bapak ibu itu. Itulah yang harus diajarkan pada adik-adik kita, pada anak-anak kita yang menjadi pengurus baru untuk melatih mereka agar regenerasi kita menjadi baik. Karena negatif thinking bagi anak-anak muda terhadap seniornya itu selalu wah Pak kurang cepat. Tapi ada basic mindset yang harus kita tanamkan untuk mereka. Cepat iya, tapi juga harus berani. Ini kan menurut saya juga penting. Berikutnya adalah kalau kita punya ikhtiar, next sebelumnya. Nah, di ikhtiar kita hilangkan hal-hal yang sifatnya mubazir. Makanya wajar kalau pengasuh, pengelola, ya seperti ada mubazir, ya. Jadikan ikhtiar kita sebagai peluang. Jangan nggak diambil apapun. Oh ya, kabar baiknya kemarin terakhir di bulan lalu ini sekali tentang ikhtiar tadi. Ini penjelasan tentang ikhtiar. Di bulan lalu kami komunikasi dengan teman-teman 1 bulan yang lalu